Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahiman yahiyakum. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di muka bumi untuk menjalani kehidupan dengan waktu yang ditentukan olehnya untuk manusia semuanya, dan semuanya akan berakhir, dan akhir dari itu semua adalah kematian. Allah berfirman di surat Ghafir, "Huwallazi khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian menjadi gumpalan darah, kemudian kalian dikeluarkan menjadi janin, menjadi bayi, menjadi anak-anak, kemudian kalian tumbuh sampai pada usia balik dan dewasa, kemudian kalian sampai pada usia tua. Dan di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum sampai pada usia tua, dan yang lain dibiarkan sampai pada usia tua, kemudian datang kematiannya. Dan yang pada demikian ini ada tanda akan kebesaran Allah bagi siapapun yang berakal, agar kalian memikirkan hal tersebut. Apabila kita cermati ayat yang mulia ini, Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang proses dan tahapan hidup manusia dari mulai lahir sampai kematiannya, agar manusia berpikir tentang apa? Berpikir tentang kehidupannya. Untuk apa dia diciptakan dan hidup di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya untuk makan, untuk tidur, untuk bekerja, untuk senang-senang, atau untuk apa? Maka Allah menjelaskan bahwa setelah kematian ini ada sesuatu yang akan dihadapi oleh manusia, bukan kemudian selesai. Allah firmankan di surat Al-Imran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa pasti akan mengalami yang namanya mati. Dan tidaklah balasan amal kalian yang akan diberikan pada hari kiamat nanti
Maka barang siapa dengan itu jadi selamatkan dari azab api neraka dan masukkan ke dalam surga, berarti dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Maka ayat yang menjelaskan bagi kita sekalian bahwa ada pertanggungjawaban setelah kematian, yaitu tentang amal-amal yang dikerjakan, yang semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik dengan kebaikan, yang buruk dengan keburukan. Dan itu akan berdampak pada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan, apabila dengan amalnya tadi dan balasan baik yang didapat kemudian menjadikan seorang hamba selamat dari azab api neraka dan bisa masuk dalam surganya, itu kemenangan yang besar. Kemudian menjelaskan juga bahwa kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Dan Allah juga menjelaskan bahwa setiap amal sekecil apapun ada nilainya dan akan diperlihatkan kepada pelakunya. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa beramal dengan kebaikan walau kadarnya paling kecil di muka bumi ini, dia pun akan melihatnya. Demikian juga dengan amalan yang buruk pun demikian. Oleh karena kebanyakan manusia, karena hidupnya mereka lalai, mereka lupa dengan kematian dan lupa dengan pertanggungjawaban, lebih memikirkan kesenangan duniawi tanpa menunaikan hak Allah Jalla wa'ala dan hak kehidupan yang harus ditunaikan. Maka dia pun akhirnya lebih mementingkan kepentingan diri dan kenyamanan hidup di dunia ini. Padahal siapapun yang hidup setelah diutusnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan jaminan surga dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Para sahabat bertanya, Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Kata beliau, barang siapa taat kepadaku maka dia pasti masuk surga, dan barang siapa enggan dan barang siapa bermaksiat maka berarti dia telah enggan masuk surga. Maka Allah Jalla menjelaskan amal-amal apa saja yang menyebabkan manusia dikatakan enggan masuk surga. Di antaranya firmankan surat Muhammad SAW, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru mathwal lahum." Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan beramal saleh di dunia ini kelak di akhirat ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Sedangkan orang yang kafir, yang hidup mereka hanya bersenang-senang dan makan layaknya hewan ternak makan, maka kelak api neraka menjadi tempat untuk mereka. Lalu siapakah yang disebut dengan kafir dalam Al-Quran? Allah firmankan di surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Sesungguhnya orang kafir masuk di sini ahli kitab dan musyrikin yang tidak mengikrarkan dua kalimat syahadat. Adapun orang beriman, maka mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap orang akan menyesal dengan sebab apa yang mereka lakukan. Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ketika dibagikan catatan amal, maka masing-masing orang mengatakan, "Ma li hadzal kitab
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kitab apa ini? Tidak ada yang luput di dalamnya. Catatan-catatan amal sekecil apapun sampai yang besar, semuanya hadir. Dan Allah tidak menzalimi siapapun dari para hambanya. Maka menjelaskan tentang orang-orang yang telah mendapatkan surga dari Nabi SAW jaminannya, tapi dia kembalikan jaminan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk mendapatkan kesenangan di muka bumi. Allah firmankan setelah Mudaththir, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa manusia dengan apa yang diamalkan di muka bumi ini, selain dari iman dan amal saleh, berarti menggadaikan surganya kepada Allah, yaitu dikembalikan. Seakan-akan dimatakan, ya Allah, saya tidak butuh surga ini. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Fi jannati yatasaalun, yang mereka tetap dimasukkan dalam surga. Di dalamnya mereka akan berbincang-bincang, dan di antara perbincangan mereka adalah bertanya tentang dulu orang-orang yang hidup bersama mereka tapi tidak dijumpai di surga. Maka Allah hadirkan, diperlihatkan mereka masuk neraka. Maka ahli surga pun bertanya bertemannya masuk neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, dulu kami di dunia tidak salat. Walam naku nut'imal miskin, dulu kami tidak beri makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khayidin, dan dulu kami di dunia bila berkumpul dengan teman-teman membicarakan masalah kebatilan, kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan dari syariat Allah. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu di dunia mendustakan akan terjadinya hari kiamat ini. Dan itu kami lakukan terus hatta atana yaqin, sampai datang kematian kepada kami. Maka demikianlah contoh amal yang sebutkan tentang mereka yang lupa akan pertanggungjawaban amal di akhirat. Lupa bahwa amal dicatat, lupa bahwa mereka memiliki tugas. Maka Allah berwasiat pada orang beriman di surat Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasallahu fansahum anfusahum ulaikumul fasiqun. Wahai orang beriman, janganlah kalian hidup di muka bumi ini seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah jadikan mereka lupakan diri mereka sendiri. Nasibnya nanti di akhirat itu orang yang fasik, calon ahli neraka. Maka Allah menyebutkan sebagai contoh di surat As-Sajdah, apa yang Allah katakan dalam mereka nanti di akhirat, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah kalian, disebabkan karena kalian melupakan perjumpaan denganku pada hari ini, maka kami pun melupakan kalian, maka rasakan azab yang kekal disebabkan karena amal-amal kalian. Sebab amal-amal kalian. Maka wahai hamba Allah sekalian, mulailah kita melihat kembali amal-amal kita sementara ini. Apakah amal kita lebih banyak terkait dengan nasib kita nanti di akhirat, itu amal-amal iman dan ketaatan kepada Allah, ataukah amal ini terkait dengan hawa nafsu, kesenangan pribadi, dan hal-hal yang terkait dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hamba apabila tidak segera menyadarinya dan persiapkan dirinya untuk masa depannya di akhirat, maka dialah termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena berwasiat di surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang beriman, jangan sampai kalian dalam hidup di dunia ini lupa untuk taat kepada Allah disebabkan karena harta kalian dan anak-anak kalian. Maka barang siapa terjadi seperti itu, maka itulah orang-orang yang merugi. Merugi di sini Allah firmankan ayat yang lain di surat Az-Zumar. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika wal khusranul mubin. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Katakan Muhammad SAW pada manusia, sesungguhnya orang-orang yang merugi yang sebenarnya adalah mereka yang merugi di akhirat nanti, diri mereka dan pengikut-pengikut mereka. Bagi mereka dari atas kepala mereka tumpukan api, demikian juga dari bawah kaki mereka tumpukan api. Itulah merugi. Sehingga kita harus waspada. Dan di surat Ghafir di awal tadi Allah jelaskan bahwa kematian datang tidak menunggu tua. Wa minkum may yutawaffa min qabl. Di antara kalian ada diwafatkan sebelum sampai pada usia tua. Kematian sesuatu yang paling ditakuti oleh orang beriman. Karena mereka sadar setelah kematian akan ada pertanggungjawaban. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang beriman menghadapi kematian ini? Maka mereka mempersiapkan diri mereka dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian mati kecuali kalian tetap menjadi orang muslim. Tetap menjaga Islam. Dan Islam yang maksud di sini tetap iman kepada Allah dan ketaatan-ketaatan serta tidak lalai dengan dunia dan apa yang ada padanya dari isi dunia. Saatnya ibadah, kita ibadah. Setelah itu kita tetap melafazkan zikir kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah suka dan menjauhi apa yang Allah murkai, yang menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Firaun ketika dia diajak oleh Nabi Musa AS untuk beriman, diajak untuk menjadi seorang muslim, dia menolak, bahkan dia marah dan dia ingin membunuh Nabi Musa AS. Dia berkata, Allah abadikan ucapannya di surat Ghafir, wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu yubaddila dinakum aw ayyuhira fil ardil fasad. Fir'aun berkata, biarkan aku, jangan kalian halangi, aku ingin membunuh Musa. Dan biarkan dia berdoa pada Tuhannya Allah Jalla wa'ala. Aku khawatir dia mengubah agama kalian dan membuat kerusakan di muka bumi. Namun apa akhirnya? Allah sebutkan di surat Yunus alaihissalam, hatta idza adrakal gharq qal amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin al-an laqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sehingga Firaun ketika mendapati dirinya tenggelam dan itulah ajalnya, sebelum mati dia mengatakan, sekarang aku beriman bahwa memang tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali sembahan yang diimani oleh Bani Israel, dan sekarang aku menjadi orang muslim. Dia katakan, aku sekarang menjadi orang muslim. Apa kata Allah? Sekarang kau menjadi orang muslim, sekarang kau beriman, kata Allah. Tapi engkau dulu selalu berbuat kemaksiatan dan engkau termasuk orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Allah menolaknya. Allah menolaknya karena dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, karena dia melupakan menalaikan Allah. Maka jangan sampai menunggu akhir hayat, jangan sampai menunggu ajal, jangan sampai menunggu kematian datang, karena bisa jadi seperti Fir'aun itu semua ditolak. Sehingga bersegera untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hidup ini adalah perjalanan waktu, menghitung usia. Jangan sebagai orang yang lalai ketika usia bertambah mereka bersenang-senang. Orang beriman tidak. Bertambah hitungan usia berarti berkurangnya jatah hidup di dunia. Mungkin besok, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Allah a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu kebenarannya. Namun kematian mengiringi hamba. Mengiringi ketika dia keluar rumahnya. Allah berfirman surat Luqman,
Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak tahu di mana dia mati. Maka kita dapati dalam banyak berita, seorang ibu keluar mengantar anaknya sekolah, ternyata ajalnya di tengah jalan. Seorang anak dia sekolah, ternyata ajalnya di sekolahnya. Seorang bekerja, ternyata ajalnya di kantornya. Dan demikian, kita tidak tahu. Sehingga ketika kita tetap ingat kepada Allah, menjaga Islam kita, dan menjaga ketaatan kepada Allah, maka itulah yang Allah inginkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati, kecuali kalian mati tetap menjadi orang muslim. Maka Nabi kita Yusuf alaihissalam sebagai contoh, beliau berdoa, tawaffani muslima walhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku menjadi orang muslim dan kumpulkan nanti bersama orang yang saleh. Maka hendaklah kita senantiasa mengingat masalah ini. Karena Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian mati dan nanti hari kiamat akan ditunaikan balasan amal kalian. Maka tujuannya adalah kata Allah, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa diselamatkan dari api neraka dan masuk ke surga, dan tidak dilihat telah mendapatkan kemenangan yang besar. Itulah yang harus kita tuju. Tujuan hidup kita agar selamat dari azab dan dimasukkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surganya. Maka Allah Jalla wa Ala menyebutkan yang harus kita lalui. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang hidupnya suka memberi, lagi dia bertakwa kepada Allah dan membenarkan adanya surga, mengharapkannya, maka kami mudahkan amalnya kepada amal-amal yang mengantarkannya kepada surga. Semoga senantiasa memudahkan kita untuk bisa demikian dan menjadikan istiqomah di atasnya. Dan dengan sebab itu Allah maafkan kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum min dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita persiapkan agar kita mendapatkan kemuliaan ketika ajal datang? Yang pertama, kita harus senantiasa menjaga iman kita. Jangan sampai kita tinggalkan. Dan jangan berpaling kepada selain dari agama Allah yang mulia ini, yaitu Islam. Karena Islam ini agama yang sempurna, yang Allah ridhai, dan merupakan nikmat yang paling besar. Allah firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmat untuk kalian, dan aku jadikan Islam sebagai agama yang aku ridhai. Maka pertahankan itu, karena wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati, kecuali kalian mati tetap menjadi seorang muslim. Dan zaman ini banyak sekali propaganda terselubung atau terang-terangan yang menjadikan seorang bisa meninggalkan Islam, baik sadar ataupun tidak. Yang kedua, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah inti dari hidup di dunia ini setelah iman, yaitu ingat kepada Allah dan menyebut namanya. Bahkan walaupun kita sibuk dengan urusan dunia, Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila kalian selesai dari kegiatan salat Jumat ini, silakan kalian bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah dan iringi dengan zikir pada Allah dengan zikir yang banyak, maka dengan itu niscaya kalian pasti mendapatkan kebahagiaan atau keberuntungan. Yang ketiga, hendaknya kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak siapapun. Hak Allah yang kita ibadah kepadanya.
Datang waktu sholat kita segera kerjakan. Datang waktu siam kita segera kerjakan dan semisalnya. Demikian juga hak sesama kepada orang tua, hendaknya kita berbakti dan tidak membuat kezaliman kepadanya, kepada kerabat, kepada tetangga dan semisalnya. Memperhatikan hak-hak sesama. Karena penyepelan hak orang lain maka akan menjadi keburukan bagi pelakunya di dunia atau di akhirat. Yang keempat, agar istiqomah dengan apa yang sudah dilakukan dari ketaatan, walaupun sedikit, karena amal yang paling Allah suka dari hamba yang sedikitnya tapi rutin. Nabi kita sabdakan SAW, inna habbal amali lillahi adwamuha bin qalla. Sesungguhnya amal yang paling Allah suka dari hamba adalah yang rutinnya walaupun sedikit, walau sedikit tetapi rutin. Maka semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hamba-hamba yang dimudahkan untuk bisa menghadirkan amal-amal tersebut dan istiqomah di atasnya sampai ajal datang. Dan apa yang firmankan dalam kitabnya terhadap orang yang istiqomah diberikan pada kita dalam firman-Nya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sehingga orang yang ketika di dunia mengatakan Tuhan kami atau sembahan kami adalah Allah dan kami istiqomah di atasnya, maka ketika ajal datang Allah turunkan para malaikat rahmat mengatakan, jangan kau takut dengan masa depanmu di akhirat akan azab, dan jangan kau sedih dengan dunia yang kau tinggalkan, Allah sudah kau kumpulkan, tapi bergembira dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Dan semoga juga senantiasa memudahkan kita jalan untuk bisa mendapatkan ampunan dosanya, baik untuk diri kita, orang tua kita, atau guru-guru kita dan kaum muslimin pada umumnya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dzal kafatul kafirin wan nifaqul munafiqin wasyirkal musyrikin ya qawiyyu ya aziz ya matin. Allahumma waffiq ulata umurina bima tuhibbu wa tarda wa fi kulli tahkimi syari'atika fi baladika hadza ya rahmanur rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana al-ghaffar wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina ya tawwabur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afwa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.